Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai PWH di hutan rawa gambut. Jadi pertemuan ini pertemuan yang melanjutkan pertemuan-pertemuan yang lalu. Baiklah, kita mulai pertemuan kali ini dengan berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pemahaman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, untuk absen presensi Anda silakan tuliskan nama dan NIM di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti apabila ada pertanyaan silakan Anda tuliskan juga di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini. Baik, kita mulai langsung saja. Kondisi hutan rawa gambut ini Anda juga sudah sedikit banyak tahu bahwa hutan rawa gambut merupakan hutan dengan kondisi tanah yang selalu tergenang air atau muka air tanahnya sangat sangat rendah, sehingga ketika kita akan membuat jalan itu sangat berisiko, dan ketika kita ingin membuat jalan itu akan membutuhkan biaya yang banyak karena harus menyingkap semua material-material yang ada di dalam tanah yang tergenang itu, kemudian baru nanti dibuat jalan, dipadatkan. Nah, itu sangat membutuhkan biaya. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang digunakan adalah untuk dengan membuat jalan rel. Karena jalan rel itu bisa stabil pada kondisi tanah yang labil seperti itu. Kemudian Anda bisa melihat di sini di sisi kiri dan di bawah itu bahwa memang tanahnya banyak yang tergenang dengan air. Lanjutkan. Nah, ini salah satu bentuk lokomotif yang ada di salah satu HPH yang ada di Indonesia, yang saat ini menggunakan rel untuk transportasinya. Anda bisa melihat di situ cukup sederhana sebenarnya. Lokomotifnya tidak seperti lokomotif yang ada di stasiun-stasiun kereta itu ya. Itu cukup cukup sederhana, namun dia dapat berfungsi dengan baik untuk mengangkut hasil-hasil hutan kayu tentunya. Kemudian, nah ini contoh kegiatan pengangkutan atau hauling yang menggunakan rel. Jadi Anda bisa melihat di situ satu gerbong itu bisa membawa 2 lok gitu ya. Seperti itu gambarannya. Kemudian jalan rel itu merupakan pada umumnya diterapkan pada pengangkutan kayu di hutan rawa tropika. Yang kedua, jalan rel berfungsi untuk pengangkutan kayu jarak jauh atau major transportation, yaitu pengangkutan dari tepi rel yang ada di dalam hutan sampai dengan ke TPK, yang umumnya di tepi sungai atau di tepi jalan angkutan atau jalan mobil atau jalan truk gitu ya. Jadi rel itu digunakan tidak untuk minor transportation, tidak untuk penyaradan, tapi dilakukan untuk major transportation. Jadi pengangkutan yang jarak jauh gitu ya, atau hauling kalau di pemanenan seperti itu. Kemudian pada umumnya jalan rel di hutan rawa tropika di Indonesia terdiri dari jalan utama dan jalan cabang. Jadi jalan utama Anda sudah tahu ketika kita di awal semester, jalan utama adalah jalan yang setiap tahun digunakan, sedangkan jalan cabang yaitu jalan yang digunakan ketika di satu blok itu dilakukan kegiatan penebangan atau dilakukan kegiatan pengolahan hutan. Jadi kalau di jalan rel hanya ada 2 umumnya, yaitu jalan utama dan jalan cabang. Kemudian jalan utama dibuat untuk menghubungkan blok-blok RKL ataupun blok RKT. Kemudian jalan cabang dipergunakan untuk menghubungkan petak-petak tebangan dengan jalan utama tadi.
Jadi petak-petak tebangan itu langsung dihubungkan dengan jalan cabang. Berbeda dengan apa yang ada di hutan alam, itu jalan cabang masih ada jalan ranting gitu ya. Karena ini hujan jalan rel ini tidak sefleksibel jalan darat, maka digunakan sebisa mungkin ya dioptimalkan. Nah, tidak langsung membuat jalan yang terlalu banyak, karena nanti biayanya juga akan ikut meningkat seperti itu. Berikut ini adalah spesifikasi jalan rel. Untuk lebar permukaan trase jalan itu sekitar 4-5 meter, lebar struktur jalan bagian bawah itu 2,5 meter, lebar struktur jalan bagian atas 1,5 meter, dan jarak antar rel besi itulah 60 cm. Kemudian untuk rel besi ya, itu tingginya 65 mm dengan berat 7 kg per meter. Ukuran kayu ya dapat dibedakan menjadi 4 lapisan. Jadi itu tadi spesifikasinya, bahwa ketika kita membuat jalan rel itu lebar yang digunakan sekitar 4-5 meter. Namun relnya sendiri nanti hanya selebar 60 cm atau 0,6 meter. Jadi yang digunakan untuk menapak si lokomotif dan juga si gerbongnya itu hanya 60 cm. Dan untuk membangun jalan rel ini diperlukan 4 lapisan. Jadi ada lapisan yang paling bawah, setengah, dan lapisan paling atas adalah lapisan yang ada besi relnya itu yang beratnya 7 kg per meter, seperti itu. Ya, ini Anda bisa melihat di di slide. Anda bisa melihat bahwa struktur jalan rel itu yang paling atas adalah rel besi atau rel baja, kemudian lapisan 4 berupa bantalan, yang lapisan keempat hitungannya 4 dari bawah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bujuran, yang kedua adalah kaki-kaki, kemudian yang ketiga adalah lapisan perancak gitu. Jadi ada 4 lapisan itu yang disusun dengan susunan kayu yang berbeda-beda. Ini bentuk kayu yang berbeda-beda pula, seperti itu. Nah, berikutnya adalah struktur lapisan kayu pada jalan rel. Yang pertama, lapisan perancak, berfungsi untuk menstabilkan tanah rawa yang lembek, lunak atau paya, dan meratakan permukaan tanah sehingga memudahkan penyusunan lapisan 2 dan 3 untuk posisi menempel ke tanah. Jadi lapisan pertama ini perancak ini dia berada di paling bawah gitu ya, dari paling bawah itu perancak. Kemudian yang kedua adalah kaki-kaki. Nah, seperti itu, berfungsi meneruskan beban dari lapisan di atasnya untuk secara merata di bawahnya. Kemudian lapisan ketiga adalah bujuran, berfungsi menurunkan beban dari lapisan di atasnya untuk disebarkan secara merata di bawah lapisan bawahnya. Yang lapisan keempat adalah bantalan, berfungsi menerima dan menahan beban yang dipindahkan dari rel besi untuk disebarkan secara merata. Bantalan juga berfungsi agar lebar rel tetap sama dan sejajar. Nah, posisi dia menempel ke dalam dengan rel besi. Jadi posisinya itu membentuk bentuk yang bawahnya panjang kemudian mengerucut ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk memecah tekanan. Artinya ketika ada tekanan yang ada di rel itu diteruskan di lapisan bawahnya sehingga nanti tekanan itu dapat menyebar, sehingga tekanan yang ada pada tanah itu tidak dalam satu titik tapi dalam satu luasan. Nah, dengan cara tersebut maka jalan rel menjadi stabil dan sangat aman dan bisa digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu seperti itu. Kemudian ukuran lapisan kayu, yang pertama lapisan perancak ini menggunakan kayu berukuran kecil diameter 10-15 cm. Kemudian lapisan 2 kaki-kaki itu menggunakan kayu berukuran 2-30 cm, panjang 2,5 meter. Yang ketiga lapisan bujuran menggunakan kayu
balok berukuran 20 kali 20 kali 50 cm, kemudian lapisan bantalan jalan rel ini dibagi menjadi dua. Jalan rel utama menggunakan kayu blok berukuran 20 kali 10 kali 150 cm. Untuk jalan cabang menggunakan kayu berdiameter 10 sampai 15 cm dengan panjang 1,5 meter. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa yang ada di paling bawah itu menggunakan kayu dengan diameter yang kecil ditumpuk gitu ya. Kemudian semakin ke atas semakin besar dan tentunya semakin kuat kayunya juga. Hal tersebut digunakan untuk bisa menahan beban yang ada nanti ketika kereta melewati rel tersebut, seperti itu. Kemudian berikut ini adalah jenis-jenis kayu untuk jalan rel. Nah, di Provinsi Riau biasanya menggunakan, Anda bisa melihatnya di layar Anda bahwa di situ ada pisang-pisang, balam, dara-dara, jangkang, ya, bukan jangkung ya, tapi jangkang, rengas, meranti, arang-arang, dan bintangur. Kemudian di Provinsi Jambi, kempas, sindur, sampetir, kapur, resak, balau, dan merawan. Jadi jenis-jenis kayu ini merupakan jenis-jenis kayu yang mempunyai kekuatan dan ketahanan yang cukup bagus. Artinya dia merupakan kayu-kayu yang keras sehingga memang dia bisa menahan beban dan juga bisa meneruskan beban yang ada dari rel itu ke tanah, seperti itu. Itu jenis kayu yang dipilih. Nah, kemudian kebutuhan bahan untuk jalan rel. Nah, contoh kebutuhan kayu per kilometer. Nah, lapisan 1 adalah 31,14 meter kubik, lapisan 2 93,15 meter kubik, lapisan 3 68,05 meter kubik, lapisan 4 48,36 meter kubik, dan totalnya adalah 340,7 meter kubik. Jadi Anda bisa membayangkan ketika Anda membangun jalan rel 1 km itu membutuhkan 340,7 meter kubik kayu ya. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa ketika panjangnya 10 km maka tinggal dikalikan 10, jadi 3.000 seperti itu. Jadi, maka perencanaan di sini menjadi suatu hal yang penting sehingga dia bisa membuat jalan yang mampu mengkoleksi potensi sebesar-besarnya, namun jalan tersebut merupakan jalan yang terpendek. Nah, seperti itu. Itu adalah prinsipnya ketika membangun jalan. Tidak cuma jalan untuk jalan darat, tapi juga untuk jalan jalan rel juga seperti itu. Tahapan pembuatan jalan rel yang pertama adalah tahapan perencanaan trase rel di atas peta, yang kedua tahapan penandaan trase rel di lapangan, dan yang ketiga adalah tahapan pembuatan rel di lapangan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membuat di atas peta. Kita rencanakan dulu. Jadi yang harus kita punya adalah peta topografi, kemudian juga peta potensi. Jadi peta tersebut satu paket, kemudian kita buat rencana trase di atas peta. Kemudian setelah rencana trase di atas peta terjadi atau terlaksana, terbuat, kemudian kita aplikasikan, kita tandai di lapangan. Setelah kita tandai di lapangan, barulah kita membuat jalan rel di lapangan, seperti itu. Jadi semua harus direncanakan dulu di atas peta, dan kemudian harus menggunakan data dengan peta yang real atau data yang benar-benar mencerminkan kondisi hutan. Karena ketika tidak mencerminkan kondisi hutan, maka rencana tersebut pasti akan tidak bagus atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, tahapan pembuatan rel di lapangan ada 6 tahapan. Yang pertama adalah membuka jalur trase. Membuka jalur trase ya tadi yang sudah ditandai, kemudian kita buka dengan menebas jalur tersebut, membersihkan jalur tersebut yang selebar 4-5 meter. Dan membuat kayu perancak dan kaki-kaki. Nah, tadi yang lapisan paling bawah yaitu perancak dan kaki-kaki. Perancak dan kaki-kaki kita buat
apa namanya, yang paling bawah kita buat terlebih dahulu, kemudian memasang kayu perancak. Setelah dibuat tadi disiapkan, kemudian dipasang ya, kita pasang di jalur yang telah dibersihkan tadi, kemudian membuat kayu bujuran dan bantalan. Setelah perancaknya jadi, kita buat bujuran dan bantalan, kemudian kita pasang, dan yang terakhir adalah memasang rel besinya seperti itu. Nah, di gambar Anda bisa melihat bahwa salah satu cara langkah pertama yaitu membuat jalur trase rel di lapangan. Nah, ini dengan membawa catatan dan juga peta menandai di lapangan. Kemudian menandai jalur trase di lapangan, Anda bisa melihat di situ ada nomor 12, itu salah satu tanda trasenya yang akan dibuat. Kemudian membuat kayu perancak dan kaki-kaki, ini dia, Anda bisa melihatnya. Itu sudah dibuat perancak dan kaki-kakinya. Kemudian membuat kayu bujuran ya. Dan yang terakhir adalah memasang bantalan rel seperti itu. Anda bisa melihat di layar Anda. Kemudian pemeliharaan jalan rel, yang pertama membersihkan dari tanaman atau liana pengganggu, membersihkan dari pohon tumbang, mengganti kayu yang lapuk, kemudian merapikan rel yang terlalu lebar atau sempit. Jadi itu keempat hal tersebut yang dilakukan ketika merawat jalan rel, sehingga jalan rel tersebut selalu siap untuk dipakai, mengeluarkan kayu dari dalam hutan. Jadi selalu selalu ready lah, seperti itu. Membersihkan liana ya, memang liana ini biasanya tidak hanya mengganggu di rel, tapi juga di jalan darat ya, atau jalan tanah seperti itu. Ini juga harus ketika sudah menutup segera langsung dibersihkan. Kemudian membersihkan dari pohon yang tumbang. Nah, pohon yang tumbang untuk rel ini sangat mengganggu, karena ya ketika ada pohon tumbang di jalur rel maka tidak bisa melewatinya. Kemudian mengganti kayu-kayu yang lapuk. Nah, ini kayu-kayu yang lapuk atau bantalan-bantalan yang lapuk itu harus segera diganti, karena ketika tidak diganti maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya amblas ataupun tidak bisa menahan beban yang dibawa oleh lokomotif atau dibawa oleh keretanya. Kemudian yang terakhir, merapikan rel yang terlalu lebar atau sempit. Nah, rel ini harus sejajar, artinya harus mempunyai lebar yang sama, yaitu antara 0,6 cm atau 0,6 meter, 0,6 meter atau 60 cm. Ketika ada bagian yang lebih sempit, maka nanti bisa dikhawatirkan terjadi anjlok relnya, keretanya anjlok seperti itu. Jadi harus selalu dijaga. Jadi filosofi rel itu adalah dia selalu bersama, berdampingan, tapi tidak akan pernah bertemu. Ketika rel tersebut bertemu, maka akan terjadi suatu bencana seperti itu. Kemudian ini bantalan, bisa Anda melihat bantalan rel yang banyak yang sudah rusak. Nah, Anda bisa melihat, jadi bantalan-bantalan yang ada di situ harus segera diperbaiki ya, supaya nanti bisa dilewati oleh kereta. Kemudian ini kondisi rel yang tidak sejajar, Anda bisa melihat di situ relnya. Di sini Anda bisa melihat relnya sudah bengkong ini ya. Ya, di sini juga sudah pada bengkong. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana rel itu berjalan ya, orang berdua itu berjalan. Jadi siut seperti ini ya. Nah, macam itu. Nah, ketika itu membawa beban yang berat, maka akan sangat berbahaya, bisa terjadi roboh ataupun ambyar muatannya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini adalah materi untuk jalan rel. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi ini bisa menambah wawasan Anda dan bisa memperdalam pemahaman Anda terkait dengan PWH, khususnya di
hutan rawa gambut di hutan yang mempunyai tanah berawa seperti itu. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan malu bertanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan dari video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.